Para muhibbin rahimakumullah. Apabila Anda telah mengerti hal tersebut, maka ketahuilah bahwa ilmu itu lebih mulia dan lebih utama daripada ibadah. Karena ilmu itu pokoknya, ilmu dasarnya. Ilmu itu orang tuanya, ibadah anaknya. Maka ketahuilah bahwa ilmu itu lebih mulia dan lebih utama daripada ibadah. Itulah sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fadlal alim 'alal 'abid kafadli 'ala adna rajulin min ummati." Artinya sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu dibandingkan dengan ahli ibadah itu bagaikan keutamaan diriku dibandingkan dengan lelaki paling hina dari umatku. Inya ini menuntut ilmu, inya ini mempunyai ilmu alim. Artinya apa? Mempunyai ilmu lebih daripada sekedar ibadah yang diperlukannya. Inya beribadah juga, cuma lebih banyak urusan ilmu yang digelutinya, ilmu agama. Ada yang saya kuni ibadah melulu, ada juga bisi ilmu, cuma ilmu sekadar inya kau beribadah. Nyeba ilmu, ilmu tentang masalah wudu, ilmu mandi janabah, ilmu sembahyang, ilmunya puasa, ilmunya haji, nyeba ilmu itu. Cuma untuk ilmu urusan lain inya kada sempat, nyeba ibadah aja. Ada yang saya kong ini ibadahnya kada seberapa, cuma ilmu nang diperkuatnya. Ini bukan hanya bisa mengenai ilmu masalah sembahyang, puasa, zakat, haji, tapi ini bisa ilmu tentang jual beli, ilmu tentang pernikahan, ilmu tentang muamalah, ilmu tentang jinayat, macam-macam. Menguasai ilmu-ilmu itu. Nah, manusia yang punya ilmu banyak ini lebih tinggi nilainya daripada orang yang hanya hidup melulu beribadah. Sesungguhnya keutamaan orang berilmu dibandingkan dengan ahli ibadah itu bagaikan keutamaan diriku, ujar Nabi, dibandingkan dengan lelaki paling hina daripada umatku. Beliau juga bersabda, "Nadharatun ilal alim ahabbu ilayya min ibadati sanatin siyamiha wa qiyamiha." Keutamaan ilmu artinya memandang wajah orang alim karena inya ada punya ilmu. Memandang wajah orang alim, orang yang berilmu sekali pandang. Dalam syarahnya disebutkan pandang senang, pandangan ketujuh, lain pandangan muar. Memandang wajah orang alim dengan pandangan ketujuh sekali adalah lebih aku sukai, ujar Nabi, daripada beribadah setahun, puasa dan salat malam selama setahun. Kenapa? Karena kemuliaan ilmu itu. Kemuliaan ilmu, benar orangnya sama, orangnya A lawan BC sama aja manusianya. Cuma karena ini punya ilmu, ada kemuliaannya. Ditafsirkan oleh hadis Nabi yang lain, man nadhara ila wajhil alim papariha biha. Nah, itu tafsirnya. Khalaqallahu ta'ala min tilkan nadhrah malakan yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang memandang kepada wajah orang alim, maka dia senang dengan pandangan itu. Kita memandang kepada orang alim, hati kita gembira. Nah, Allah ciptakan dari pandangan kita tadi malaikat. Nang diberi tugas oleh Allah malaikat itu khusus memintakan ampun kita kepada Allah sampai hari kiamat. Memandang orang alim hati senang. Nah, itu artinya. Papariha biha. Bakait papariha biha. Kalau memandang biasa saja, kada ada apa-apanya, kada termasuk.
Rasulullah pernah pula bertanya kepada para sahabat beliau, tidak inginkah kalian aku tunjukkan ahli surga yang paling mulia? Para sahabat menjawab, tentu saja kami ingin ya Rasulullah. Rasulullah bersabda, hum ulama'u ummati, mereka adalah ulama yang mengamalkan ilmu mereka dari umat. Nah, jelaslah bagi Anda bahwa ilmu itu lebih mulia daripada ibadah. Ilmu lebih mulia daripada ibadah. Meskipun begitu, hamba harus beribadah. Hamba harus beribadah selain berilmu. Jika ia tidak mau beribadah, maka ilmunya sama dengan debu yang bertaburan. Artinya apa? Ilmunya kada bermanfaat. Sebab kedudukan ilmu bagaikan pohon, sedangkan ibadah bagaikan buah pohon tersebut. Kemuliaan tentu menjadi milik pohon karena pohon merupakan asal. Tetapi pohon itu tidak ada gunanya kalau tanpa buah. Orang menanam pohon itu mengunting buah. Bila demikian, teranglah bahwa hamba tidak bisa lepas dari ilmu dan ibadah. Imam Al-Hasanul Basri berkata, tuntutlah ilmu ini tanpa merugikan ibadah, dan lakukanlah ibadah tanpa merugikan ilmu. Artinya ada waktu-waktu yang sudah disiapkan. Menuntut ilmu sambahyang maka lambat, bahkan tak keluar waktu. Nah, ini ngarannya menuntut ilmu tapi merugikan ibadah. Beribadah malulo sehingga kada kaubar lagi menuntut ilmu, ini ibadah yang merugikan ilmu. Ibadah jalan, ilmu jalan. Ada waktu yang kita sediakan untuk urusan ilmu, ada waktu yang kita sediakan untuk urusan ibadah. Jangan mengganggu kedua-duanya. Orang beribadah sama lamanan, timbul kan bisukan karena kau belajar. Ini beribadah mengganggu ilmu. Orang mutalaah subuh puring bangun kena pukul 8, ilmu subuh tinggal. Nah, ini ilmu yang mengganggu ibadah. Ujar Imam Hasanul Basri, tuntutlah ilmu ini tanpa merugikan ibadah, dan lakukanlah ibadah tanpa merugikan ilmu. Karena kedua-duanya penting, kedua-duanya diperlukan, ilmu dan ibadah itu. Manakala sudah ditetapkan bahwa hamba tidak boleh meninggalkan ilmu dan ibadah, maka harus diketahui pula bahwa ilmu lebih utama untuk didahulukan. Jelas sudah ilmu berdahulu. Orang hendak naik haji, belajar manasik haji dahulu, ilmu berdahulu. Sebagaimana syair, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Nah, itu. Tiap-tiap orang nang kada berilmu, beramal, amalnya ditolak, kada diterima. Berarti ilmu berdahulu. Maka wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Jadi kemuliaan ilmu dibandingkan ibadah jelas lebih mulia ilmu. Orang beribadah mati kada dikatakan mati syahid. Tapi kalau orang menuntut ilmu, nah menuntut ilmu matinya mati syahid. Orang tuh pekerjaannya menuntut ilmu. Arti menuntut ilmu tuh muallim au muta'allim. Jadi talibul ilim,
talibul ilm itu yashmalu mualliman wa muta'alliman. Penuntut ilmu itu mencakup pengajar dan pelajar. Orang yang hidupnya itu adalah pengajar dan pelajar, mati syahid. Nah, itu salah satu kemuliaan ilmu.